Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview mesin Gerinda. Nah, Gerinda ini dari Molar, tipenya MLR AG 9500. Dia tipe baru dari Molar, bentuknya seperti ini ya. Jadi berbeda dengan AG 6800, dia menggunakan switch di belakang dan karbon brusnya dia di sampingnya. Untuk boxnya seperti ini, yang besar. Dan untuk spesifikasinya ya, dia RPM 11.000 umum ya, dia non variable speed, jadi speednya rata di 11.000 dan wattnya 570. Untuk voltase standar Indonesia 230. Oke, kita langsung lihat dalamnya apa aja ya. Di sini ada manual AG 9500. Nah, ini ada bonus ya dari Xenon, dari manual card, lumayan. Ada kap pelindung, ada stand, nanti kita jelaskan untuk apa, kunci Gerinda, handle, dan juga ada karbon brush cadangan. Dan terakhir mesin Gerindanya kosong ya, singkirkan dulu. Nah, jadi ini isinya. Yang di dalam AG 9500 kita dapat bonus diamond well dari Xenon. Ini untuk batu-batu ya, biasanya untuk pencinta batu ali. Nah, di sini ada yang beda ya. Ini cupnya dia bisa dibuat untuk stand. Nanti kita coba untuk merakitnya. Karbon brush, ini cadangan, kunci Gerinda tentunya, dan handle. Kita fokus ke mesinnya. Untuk AG 9500 ini dia wattnya 570, RPM 11.000, dan bentuknya seperti ini ya. Jadi saklarnya di belakang. Jadi ada sebagian orang yang lebih suka saklar di belakang dibanding yang slide yang di samping atau di atas. Jadi personal aja ya, jadi untuk pilihan buat kalian jika mencari Gerinda yang saklar di belakang. Untuk bentuknya, ini kepalanya seperti ini, tombolnya di atas, ini tombol pengunci, jepitnya di sini. Ini molar, tulisan molarnya dia tercetak di bodinya ya. Dan ini karbon brush. Jadi untuk penggantian karbon brush kita tinggal buka dari samping menggunakan lubang min tentunya, sama kiri kanan. Dan di sini ada lubang untuk handle kiri kanan juga. Lalu di belakang ini ada switch. Untuk penggantian switch tinggal kita buka dari belakang sini, lalu melepas mur yang di sini ya, jika switchnya ada bermasalah. Kedua, dia sangat tebal, bagus, terlihat kokoh. Kita akan coba untuk pemotongan keramik sama besi, poles besi ya. Dan kita juga akan coba menggunakan alat pengetes watt. Jadi ini akan kelihatan ya, dia konsumsi dayanya berapa, apakah sesuai dengan yang diterapkan di sini atau lebih rendah atau lebih tinggi. Kita akan coba. Oke, pertama-tama kita coba mesinnya dulu. Langsung ya, kita coba. Kita akan lihat konsumsi dayanya berapa. Oke, tadi daya yang keluar dia 290, kisaran 300 watt ya. Jadi ini dengan tanpa beban ya. Jadi sepertinya di sini yang tertulis dia watt maksimal, jika terkena beban dia akan 500, mencapai 570. Kita akan coba pengetesan menggunakan ini. Dia kalau kena beban wattnya naik segimana. Oke, di sini juga ada stand ya seperti tadi.
caranya mudah untuk masangnya. Nah, jadi di sini ada lubang. Nah, kita pasang di sini. Di sini juga ada seperti yang nongol ya, ada plat. Dia fungsinya untuk rel. Dia biar tidak goyang kemana-mana. Dan satunya ditahan menggunakan baut ya. Nah, untuk bautnya posisinya dari dalam sini. Dia nanti akan rata dengan pelindung. Hanya nongol sedikit, dia tidak mengganggu si pisau bekerja ya. Lalu kita tinggal pasang murnya. Ini mur kuping, jadi untuk mengencangkannya lebih gampang. Nah, ini bisa di setel naik turun sesuai kebutuhan kita ya. Mau motong harus sedikit atau banyak. Lalu kita tinggal pasang ke mesinnya. Nah, jadi seperti ini. Kita tinggal pasang pisau, lalu kita dorong. Oke, jelas ya. Jadi keunggulannya di sini, jadi untuk AG 9500 dia cupnya sudah dapat base-nya ya. Jadi untuk kalian yang suka pemotongan keramik khususnya, jadi kita tinggal dorong aja, hasilnya juga lebih rapi dibanding menggunakan tangan ya. Posisi juga bisa dirubah, bisa dari atas atau dari juga tangan kanan ya, dari sini tergantung enaknya. Jadi biasanya rekomendasinya di sini. Oke, kita akan lanjut untuk pengetesan. Oke, sekarang kita akan coba untuk pengetesan. Kita akan mencoba pemotongan plat, dan ini amplas ya. Kita akan coba mengikis si besi. Kita akan lihat watt yang dihasilkan maksimalnya segimana. Dan di sini juga ada pisau potong keramik dari Molar. Kita akan lihat masing-masing watt yang dihasilkannya berapa. Untuk beda medan ya, maksudnya beda objek yang kita kerjakan. Jadi untuk pemotongan besi, wattnya yang dihasilkan berapa, pengamplasan, dan pemotongan keramik. Oke, pertama-tama kita akan coba pemotongan keramik. Biasanya ini lebih rendah daya, soalnya bahannya tidak terlalu keras. Dan nilai plusnya untuk AG 9500 ini, yang tadi dia ada base untuk di platnya ya. Jadi untuk kalian untuk pemotongan keramik yang panjang sangat enak, sangat berguna ya, bermanfaat untuk kalian. Kita lebih anteng buat motongnya. Tapi kita coba pemotongan pendek aja, jadi tidak dipakai. Jadi bisa dilihat tadi paling tinggi dia di 522. Jadi masih di bawah yang tertera di sini ya. Dia di 570. Oke, mungkin kita akan coba pemotongan plat. Mungkin dia wattnya akan lebih tinggi lagi yang diambil ya. Nah, jadi untuk AG 9500 ini berbeda untuk penjepit ya. Seperti yang biasa di tipe AG 6800 atau merek lainnya mungkin, dia yang penjepit bawahnya dia menggunakan rat juga. Untuk yang biasa dia langsung tidak menggunakan rat. Tapi di sini dia dilapisi dengan karet ya. Dia banyak karet, jadi lebih menggigit si mata pisaunya ya. Berfungsi juga untuk meredam suara. Ini utamanya buat dia lebih menggigit ke pisaunya, jadi lebih bagus. Oke, lanjut kita pasang batu potongnya. Tapi untuk dudukan sama, dudukannya umum seperti grinder yang lain.
Oke, bisa dilihat tadi watt yang dihasilkan dia sampai 740-an ya. Dia bisa di atas yang tertera di sini. Jadi biasanya ini hitungan rata-rata, jadi tidak fix untuk watt yang dihasilkan. Oke, kita lanjut untuk amplas ya. Kita coba wattnya berapa. Kurang kelihatan, agak gelap. Oke, tadi sudah lihat hasilnya dan ini juga sampai merah ya. Wattnya bisa sampai 900-an ya. Dikarenakan tadi saya menekan sangat keras, jadi beban gerinda akan semakin berat ya. Oke, seperti itu tesnya. Oke, sudah lihat kan dari hasilnya untuk pengetesan AG 9500. Tadi kita mencoba untuk pemotongan keramik dan besi, juga poles juga ya. Hasilnya seperti itu. Dan jika kalian berminat, tinggal klik link di bawah. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk Molar lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silahkan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video Molar berikutnya ya.